Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazani Walaruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'ina Akhina fillah Muhammad Yuzar bin Muhammad Salah Syekhuna Jimas Wa matikal faqira zawjati Anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab wa yuhibbunal iyal wa yansawnal hur wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallah hum minni bura wa ana minhum bari. Makalah yang kedua telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan datang suatu masa atas umatku akhir zaman itu mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Yang pertama, mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, mencintai rumah, melupakan lubang kubur. Ketiga, mencintai harta, melupakan hisabnya. Keempat, mencintai harta dan lupa
Keempat, mencintai keluarga, melupakan bidadari surga. Kelima, mencintai dirinya, melupakan pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu jauh dariku dan aku pun jauh dari mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, ini hadis mukjizat namanya. Ini analisa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad yang lalu. Nabi memberikan satu analisa bahwa akan datang saatnya atas umatku nanti. Entah berentah kapan masa itu, apakah sekarang, apakah nanti dan sebagainya, kita coba renungkan bersama. Akan datang satu saat terhadap umatku itu yuhibuna khamsan wa yansauna khamsan. Mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Pertama, umatku mencintai dunia, fayastaghiluna biha, menyibukkan diri dengan dunia. Dunia dijadikan tujuannya, dunia dijadikan segala-galanya, dunia dijadikan akhir targetnya. Padahal dunia itu bagi kita orang yang beriman, dari kata dana, dunia, sesuatu yang rendah. Dunia bagi kita bukan tujuan, tapi adalah wasilah untuk mencapai tujuan. Dunia bagi kita yang Nabi sabdakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat persemaian alam akhirat. Tapi orang akhir zaman nanti, umatku kata Nabi, bukan umat yang lain, begitu gandrungnya dengan dunia, begitu glamornya dengan dunia, usia sudah lanjut tapi masih juga dugem, masih juga diskotik, masih juga dengan kesenangan-kesenangan dunia, lupa kepada alam akhirat. Karena memang dunia ini menggoda, dunia ini manis, dunia ini punya daya pikat, dunia ini orang bisa menghalalkan segala cara karena cintanya kepada dunia yang berlebih-lebihan. Apa saja dilakukan untuk mencapai kenikmatan duniawi, apapun digelutinya agar target duniawi bisa diraih. Dan ini sesuatu yang mencemaskan tentang dunia, sehingga dia tidak lagi amanah, dia tidak lagi mengingat janji-janjinya. Ada satu hal yang menarik untuk kita simak. Satu peristiwa timbang terima antara baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ratusan ribu sahabat yang tergembleng. Saat itu tepatnya Rasulullah sedang wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di padang Arafah sambil duduk di atas ontaknya yang bernama Al-Qaswa, yang berdiri tegak di atas gundukan tanah padang pasir yang meninggi, di bawah naungan langit yang terbuka, sepoi-sepoi kering. Saat itu Nabi dengan terbata-bata menyampaikan pidato perpisahan saat wukuf di padang Arafah. Kata baginda Rasul, ya ayuhan nas, isma'u minni ubayyinu lakum
fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza bihadzal mauqifi abada. Wahai segenap sahabat-sahabatku, segenap manusia, dengarlah kata-kataku. Sesungguhnya saya ingin menjelaskan kepada Anda semua hal-hal yang penting tentang kehidupan dunia ini. Boleh jadi saya tidak akan jumpa lagi dengan Anda setelah tahun ini, di tempat ini, untuk selama-lamanya. Ini pidato syarat dengan muatan-muatan perpisahan. Maka ratusan ribu sahabat menundukkan kepala, meneteskan air mata, mendengar kata-kata pidato yang bernuansa akan adanya perpisahan antara pemimpin dengan umat yang dipimpinnya. Banyak yang meneteskan air mata. Barangkali saya di tempat ini setelah tahun ini tidak akan lagi jumpa dengan Anda semuanya. Nangis sahabat di situ, di hadapan ratusan ribu kaum muslimin yang sudah tergembleng. Nabi menyampaikan 5 pokok pikirannya saat itu. Pertama, kata Rasul, tentang perlunya penyempurnaan amanah. Amanah ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu bisa keluarga, amanah itu bisa jabatan, amanah itu bisa harta, amanah itu bisa ilmu pengetahuan. Maka perlu disempurnakan amanah itu. Kita semua telah mendapatkan amanah, walau dalam ruang lingkup yang kecil. Amanah sebagai ketua RT, amanah sebagai pengurus RW, amanah pengurus majelis taklim, amanah pengurus masjid, sampai yang lebih tinggi lagi. Dan itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya kelak tentang kepemimpinannya. Sudahkah menjalankan amanah? Sudahkah menjalankan janji-janjinya? Atau janji sekedar janji? Secara khusus Allah mengingatkan kepada orang yang memegang tapu kekuasaan. Kama qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kamu, hai para pemimpin, hai para penguasa, an tu'addul amanat, bahwa hendaklah Anda itu menjalankan amanah, serahkan amanah itu kepada mereka yang berhak menerima amanah itu, walaupun dalam posisi yang terjepit, walaupun orang kecil. Sampaikan kalau memang itu hak mereka, jangan ditutup-tutupi. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Jika Anda menghukumkan satu kasus, hukumkan dengan seadil-adilnya, tanpa melihat siapa dan apanya itu, agar tidak terjebak, agar tidak masuk apa yang Nabi sabdakan, al-qudud salasa, hakim itu 3, 2 dari 3 hakim masuk neraka, agar tidak seperti itu. Bagaimana orang bisa menyia-nyiakan amanah itu? Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajiris sa'ah. Bila satu urusan diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, tungguin aja kehancurannya. Kalau urusan apapun diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, dia ahlinya cuma tukang urut, jangan dikasih bikin kerjain jalanan beraspal, karena dia nggak ngurut-ngurut anatomi manusia gitu. Kalau orang ahlinya di dalam teknik, ya, jangan suruh dia ke sawah ladang untuk menanam sawah. Masing-masing sudah ada bagian-bagiannya. Serahkan itu kepada mereka yang memang mumpuni dalam bidangnya.
Itu bagian yang Nabi sampaikan tentang perlunya penyempurnaan amanah itu. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguhnya Allah sudah memberikan nasihat yang terbaik agar kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Semula amanah itu diserahkan kepada langit, langit menolak, gunung menolak, manusia yang menerima amanah itu. Tapi manusia lebih banyak karena jahula, ya, jahil. Ya. Nah, kedua yang disampaikan oleh Nabi saat wukuf di padang Arafah tentang penghapusan riba. Jangan terjebak kepada pola-pola riba, karena riba bukannya bikin orang senang, riba bukan memberikan solusi, tapi riba memberikan masalah baru. Jangan terjebak kita. Saya kan niatnya nolong. Iya nolong. Ketika orang minjem 1 juta, nggak dikasih 1 juta, 950. Ketika ngembalikan 1,3. Riba bikin susah orang. Bukan nolong. Takutnya nyolong. Karena orang jadi miskin dengan riba itu. Nanti ada ribal fadl, riban nasa, ribal qarat. Itu dihapuskan oleh Islam. Lewat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba itu. Sekarang kan orang banyak memancing-mancing orang berbuat riba. Bila Anda perlu uang cepat dari 5 sampai 200 juta, akan diproses dengan cepat, kita akan bantu. Apa semudah itu? Apa segampang itu? Ada jaminan. Ya. Nah, itu dihapus dalam Islam. Riba menjerat itu kan. Kadang-kadang lebih besar anak ketimbang pokoknya, ketimbang pinjamannya. Itu enggak menyelesaikan masalah dengan riba itu. Karena itu kalau kita akan menyuruh orang, Bang tolongin dong rumah saya dibersihkan, kita harus tanya berapa biasanya ongkosnya itu. Berikan sebelum keringatnya kering. Kalau ada orang minjem uang sama kita, kalau kita punya, bantu. Biar kenal baik, tertulis. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Bila Anda terjadi transaksi hutang piutang, catat, ada saksinya. Takutnya kenapa-napa yang minjem atau yang minjemin terjadi nggak ada umur, bagaimana cara menyelesaikannya itu? Wah, cincai aja nggak bisa. Dalam Islam harus ada catatan-catatan seperti itu. Dan betul-betul tanpa bunga diberikan pinjaman itu. Yang meminjamkan mempercayai, yang minjemin dia harus pinter minjem, pinter mulangin. Jangan pinter minjem doang mulangin kagak pinter, gitu kan. Itu juga disinggung oleh Rasul tentang riba ini. Maka Islam memberikan solusi itu. Ada pergadaian syariah. Kalau pergadaian syariah nggak ada kelebihannya. Perlu uang 2 juta, memang harus ada beruhnya, harus ada jaminannya. Ketika dia nggak bisa nebus, dilelang jaminannya itu. Tentu harganya melebihi dari pinjaman. Dan dihadirkan orang yang punya barang itu. Terbuka, berapa? Ternyata laku 3 juta. Dia pinjamannya 2 juta. Dikembalikan lagi sama bank syariah. Milik orang itu, tidak dirugikan. Itu solutif. Itu memberikan jalan keluar dari permasalahan umat itu. Nah, itu Rasul hapuskan tentang riba itu. Ketiga, tentang hak dan kewajiban kaum perempuan disampaikan oleh Rasul. Dalam pandangan Islam,
untuk beribadah tidak ada bedanya laki dan perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha huwa mu'minun falanuhyihanhu hayatan thayyibah. Siapa saja beramal soleh, berkarya nyata, lakikah dia, perempuankah dia, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami berikan balasan yang lebih dari itu. Enggak ada perbedaan. Hak dan kewajiban. Bahkan bagi seorang perempuan lebih gampang masuk ke dalam surga ketimbang laki-laki. Asal dia penuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, perempuan masuk ke dalam surga ini, as-shalah inda awali waktiha. Dia berusaha sholat di awal waktu, tidak ditunda-tunda, tidak diulur-ulur. Udah datang, baru jam 12. Nanti aja, nanti. Lama-lama mati belum sholat. Antar lu dah, baru jam 1. Engke, jadi bangke belum sholat. Ya. Jangan. Jadi perempuan masuk dalam surga gampang. As-shalah inda awali waktiha. Ya. Kedua, wa ata'at zaujah, dia taat kepada suaminya. Ya. Bahkan kata Nabi, kalau sekiranya disuruh orang nyembah kepada orang, aku suruh istri nyembah kepada suaminya. Sayang kagak disuruh gitu. Jadi masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja perempuan, asal mentaati suaminya. Tentunya suaminya juga harus memberikan contoh. Jangan istri disuruh sholat, suaminya kagak sholat. Istri disuruh ngaji, lakinya kagak ngaji. Pemimpin yang salah juga. Ketiga, wahafizat farjaha, dia harus menjaga kehormatan dirinya. Tidak terima laki-laki lain yang tidak disukai oleh suami. Itu bagian perempuan masuk ke dalam surga. Banyak kisah lah. Seorang bapak yang sakit keras meninggal, akhirnya masuk ke dalam surga karena anak perempuannya mentaati suaminya. Bapaknya masuk ke dalam surga karena dia ingat dengan pesan Nabi, jangan keluar rumah sebelum dapat izin. Bapaknya sakit nggak datang karena suaminya belum ada di rumah. Kalau sekarang kan anak kurang ajar, bapaknya sakit nggak datang. Ketika seorang wanita sudah dipinang, sudah menjadi istri orang lain, tanggung jawab amanah ada pada pundak suami. Dia lebih taat kepada suaminya. Nah, keempat, suami memandang selalu menarik hati seorang istri seperti itu. Nah, kata Nabi, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja itu. Nah, itu hak dan kewajiban kaum perempuan. Sekarang luar biasa, ibu-ibu lebih berani perjuangannya, ibu-ibu lebih dominan, ibu-ibu lebih kuat keimanannya, keistiqomahan. Kalau bapaknya meninggal dunia, si ibu berhasil membina anak-anaknya, padahal dia tidak ada uang pensiun, dia hanya pedagang kecil. Anaknya disekolahkan, ada yang jadi sarjana, dan ayahnya sudah meninggal dunia. Lain halnya kalau terbalik, kalau mamahnya meninggal duluan, anaknya ada, papahnya pasti apa? Ya. Jadi kita lebih salut sama ibu-ibu, gitu kan. The power of mak-mak. Ya. Itu disampaikan oleh Rasul ketika wukuf di padang Arafah. Yang keempat, tentang ukhuwah Islamiyah. Nabi pesan wanti-wanti, jaga ukhuwah Islamiyah. Orang Islam sama orang Islam lainnya bagaikan satu kesatuan badan, kal jasadil wahid. Tanpa melihat warna bendera, tanpa melihat saluran politiknya, dia Islam, dia mukmin, dia saudara kita.
Dia mengakui sahabat yang 4, dia saudara kita. Karena saat ini banyak yang ingin membenturkan, mencerai-beraikan keutuhan bangsa, kesatuan persatuan. Adu domba antar umat beragama, adu domba antar umat seagama. Diadu, mereka yang tepuk tangan. Pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan itu. Itu Nabi sampaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jaga, ya, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bercerai-berai. Soal saluran itu 5 tahun sekali. Jangan karena 5 tahun sekali umat jadi pecah. Ya. Yang terakhir Nabi sampaikan di padang Arafah itu persamaan manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, kami sudah ciptakan Anda terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan Anda berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Bukan menggunting dalam lipatan, bukan menjegal kawan seiring, bukan menjadi musuh dalam selimut. Sama. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah sejauh mana nilai ketakwaannya. Bukan keturunan ningratnya, bukan keturunan darah birunya. Yang kita tahu darah nggak ada yang biru, kecuali kepentok pintu jadi biru juga tidak gitu kan. Gitu. Artinya jangan sombong dengan keturunan. Nah ini ayat yang merupakan Islam melahirkan adanya keberagaman. Islam melahirkan toleransi. Kenapa dituding Islam intoleran? Lagi-lagi Islamofobia dan sebagainya. Itu isapan jempol orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu Nabi sampaikan. Nah, di situ baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Al-yauma, hari ini 9 Dzulhijjah, hari Jumat ba'da asar tahun 10 Hijriah, Nabi menerima wahyu terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madin, aku redha Islam menjadi pandangan hidup kamu. Sering saya bilang Islam bukan sekedar agama, atau bahasa agama itu bahasa Sangsekerta, tidak gama kacau. Islam bukan sekedar itu, tapi pandangan hidup yang mengatur tata hubungan vertikal dan horizontal, hablum minallah dan hablum minannas. Ini betapa penting untuk kita terus gaungkan, perlunya menjaga hubungan baik lintas sektoral, ya, sehingga kita akan rasakan nanti keberkahan dalam kehidupan ini. Jangan lupa akhirat, kata Nabi. Ayatrukunal amala lil akhirah. Orang kalau gandrung sama dunia lupa kepada alam akhirat, padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhirah khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, akhirat lebih baik. Akhirat tujuan kita. Orang tinggalkan tuh di akhir zaman. Yang kedua, nanti akhir zaman umatku, kata Nabi, bukan umat yang lain, yuhibuna dur wa yansaunal kubur. Ay fayastaghiluna bi zinatiha. Cinta kepada rumah, dia sibuk membangun, menata, mengemas. Rumahnya 2000 meter, ada kolam renang, ada tempat kongko, ada juga musola, tapi musola dipakainya setahun sekali. Ketika sholat tarawih bersama, gitu kan. Berhias semuanya itu. Quran ada, tapi tadi di kebetnya dibacanya ketika datang Ramadan. Wayan saunal kubur ayat rukunal amala litanwiriha.
Lupa lubang kubur artinya meninggalkan amal-amal akhirat yang bisa memberikan cahaya. Jadi amalan-amalan kita lakukan di dunia memberikan cahaya di alam kubur nanti. Kuburan yang sempit, kuburan yang gelap, kuburan yang panas, yang menakutkan, pos pertama akhirat, kalau kita banyak amal, litanwiriha, bisa memberikan nilai cahaya yang terang benderang. Allah jadikan kuburan itu, kata Rasul, menjadi sebuah taman daripada taman surga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal kita itu. Jangan lupakan itu. Orang lupa lubang kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lam. Anda dibuat lalai oleh angan-angan, dibuat lalai oleh banyaknya keturunan, banyaknya pangkat, banyaknya jabatan. Anda lupa, lengah lalai hatta zurtumul maqabir, sehingga Anda masuk ke dalam lubang kubur. Kalla, jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan mengetahui akibat perbuatan sendiri. Yang ketiga, umatku nanti akhir zaman yuhibunal mal wa yansaunal hisab. Fayastaghiluna bijamihi, sibuk dengan harta, dikumpulin, ditimbun. Sengaja ditimbun. Orang lain nggak punya, dikeluarkan dengan harga yang mahal nanti. Yuhibuna malan huban jaman. Cinta kepada harta yang berlebih-lebihan. Kita nggak apa-apa, kita mesti kaya. Tapi jangan lupa ada zakatnya. Jangan lupa infak dan sedekahnya. Orang makin kaya kadang-kadang makin bakhil. Kalau aset dia 100 triliun umpamanya, zakatnya 2,5% berapa? 2,5 triliun. Wah, sayang banget nih. Dunia sebenarnya cukup menghidupi hajat hidup semua orang. Tapi dunia nggak bisa kalau dimonopoli oleh orang-orang yang serakah. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, Islam dengan saluran-saluran itu, zakat-zakat malnya itu. Nah, tapi akhir zaman tadi orang cinta kepada harta, wa yansaunal hisab, lupa kepada hisabnya. Ay yaghfiluna an hisabillah, lalai dari perhitungan Allah Ta'ala, iyyahum bih. Fa inal mal, harta yang halal itu menjadi hisab. Jadi harta kita yang halal saja hisabun akan dihisab. Wa haramuhu, kalau yang haram iqabun, menjadi seksaan. Sumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Apa yang kita makan, apa yang kita suap, itu ditanya, padahal itu halal. Kalau yang haram menjadi iqab, menjadi siksaan. Ini yang harus kita keseimbangan, menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini. Yang keempat, yuhibunal iyal wa yansaunal hur. Cinta kepada keluarga ahlul baitnya, tapi lupa kepada bidadari di surga. Artinya dia lebih mementingkan urusan keluarga. Nggak peduli urusan umat, nggak peduli urusan yang lain. Bagus itu, tapi mesti jaga keseimbangan. Kita hidup bukan sendiri. Kita hidup dengan bersama-sama. Semua dibiayai buat anaknya, buat keluarganya. Tapi lupa kepada hur fil jinan, bidadari, artinya kembali kepada kenikmatan-kenikmatan surgawi yang dia lupakan seperti itu. Mestinya cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, arahkan agar dia memberikan manfaat buat orang tuanya sepeninggal orang tuanya. Kalau salah asuh, salah didik, anak menjadi fitnah. Anak menjadi azab buat orang tuanya kalau salah arah. Kita bakal ditanya tentang pengurusan anak itu. Jangan abai. Kadang-kadang ini dana BOP yang megang mamahnya buat kepentingan apa? Bayaran sekolah. Sama mamahnya itu kartunya digadein. Ada yang kayak gitu. Anaknya berbulan-bulan gak bayaran. Anaknya sendiri diambil sama mamahnya. Kalau buat makan sih mendingan. Enggak, buat kepentingan lain.
Padahal pemerintah ngasih itu dana itu buat pendidikan. Saya ngomong, saya tahu, saya lihat gitu kan. Kesian anak-anak menjadi korban. Orang lain dapat rapot, dia kagak dapat rapot, orang belum bayaran. Bukan di negeri nih, di swasta. Gitu kan. Nah, jadi nggak sedikit bukan kenakalan anak, jadi kenakalan orang tua. Iya. Tega-teganya gitu. Iya. Sampai hati anak kandungnya sendiri nggak dibayarin sekolah buat dia senang-senang. Handphone baru setiap ada KJP, handphone baru. Ya. Anaknya 3 dapat 3-3 gitu kan. Nggak ada yang dibayarin. Ini zalim orang tua gitu kan ya. Nah, itu bakal ditanya juga nanti. Yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallaha. Bi an yattabi'u murada anfusihim wa yatrukuna awamirallah ta'ala. Mereka cinta kepada dirinya, lupa kepada penciptanya. Diri sakit, buru-buru ke dokter. Ada keluhan, buru-buru berangkat periksa. Tapi rohaninya sakit, nggak buru-buru diobatin. Rohani bisa sakit, bisa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Di hati-hati mereka itu ada penyakit rohani yang terus bertambah, terus menyelimuti hatinya itu. Jadi karena itu kita harus menjaga keseimbangan lagi-lagi. Jasmaninya kita makan 3 kali, rohaninya mestinya lebih dari itu. Jasmaninya 3 kali kita makan lain, sarapan lain, mindok lain. Oh iya. Gigiran rohaninya paling setiap Jumat dengerin ceramahnya doang. Itu kalau kagak ngantuk. Kalau ngantuk kagak terima nasihat. Kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Jasmaninya wah luar biasa. Di mana tempat makan enak dia lakonin, dia datengin. Sate Marangi jauh-jauh Cikampek datang. Enak gitu kan. Nggak apa-apa, asal jaga keseimbangan gitu kan. Rohani kita bisa sakit. Nah, di sini nih bengkel reparasi iman, majelis taklim, tempat-tempat zikir, ini yang ngobatin rohani kita. Ya. Yuk kita ajak bersama-sama untuk itu. Nah, itu yang terakhir, dia cinta nama dirinya, lupa kepada penciptanya. Ya. Dengan mengikuti keinginan hawa nafsu, melupakan perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Kata Nabi, hum minni bura'u. Mereka tuh jauh dari aku. Kalau tadi dia lebih mengutamakan itu. Nabi pertegas lagi, wa ana minhu bari. Saya juga jauh dari mereka. Saya membebaskan diri sama orang-orang yang cinta dunia. Ya, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita. Allah memberikan berkah kepada kita, kepada anak-anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kata kuncinya, kita harus pandai bergaul, harus pandai menjaga hubungan. Gunanya untuk mengingatkan kita kalau kita lupa, kalau kita lalai, dan sebaliknya kalau teman kita lalai, teman kita juga abai, kita saling watawasobil haq, watawasobis sober. Itu kata kuncinya. Karena itu kata Nabi, kalau ingin melihat seseorang, lihat kepada siapa dia berkawannya itu. Ya. Ala khalilihi, siapa kawan dekatnya. Kita korek-korek pasti tahu tentang itu. Tentang
keadaan orang tadi itu. Nggak usah tanya kepada yang bersangkutan, siapa teman dekatnya itu. Dulu di Kemenak ada semacam mencari pasangan yang ideal. Ya. Seorang ayah punya anak menjadi sarjana, kenapa berhasil nih? Itu ditanya juga tetangga-tetangga dekatnya tentang orang itu, tanpa pengetahuan yang bersangkutan, dalam rangka investigasi, benar gak dia keluarga yang sakinah ini? Dari situ, dari kawan-kawan dekatnya. Jadi pentingnya maka kita jangan menyendiri hidup ini. Pentingnya kita bagi waktu satu saat untuk silaturahim. Kalau kita nggak silaturahim, nggak ada yang bisa koreksi kekurangan kita, nggak ada yang bisa mengingatkan. Ya tentunya diantaranya teman dekat ya istri saling mengingatkan. Jadi biar buru-buru juga itu, biar ada teman-teman yang bisik-bisikannya gitu, ya teman-teman dekatnya seperti itu, agar benar-benar mengingatkan satu sama lain. Dan itu pentingnya menjadi kawan dekat, kawan karibnya, menjadi khalilih. Insya Allah dengan begitu saling mengingatkan satu sama lain, dan kita ambil peduli terhadap permasalahan umat saudara kita. Jangan masa bodoh, kita salah juga kalau masa bodoh itu. Kata Nabi, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minni. Siapa yang enggak mau tahu terhadap urusan orang Islam, dia bukan umatku, bukan golonganku. Ya. Yang menolong orang tidak harus dengan materi, dengan memberikan jalan keluar, dengan bercerita, dengan mengunjungi, dengan menghibur, itu juga merupakan sedekah tersendiri buat kita. Insya Allah dapat kita ketahui kekurangan kita. Kadang-kadang tukang cukur kalau kagak bergaul nggak bisa dia gunting rambutnya sendiri. Orang lain dicukurin aja, rambutnya sampai gondrong, nggak ada yang berani nyukur gitu kan. Jadi pentingnya saling interaksi sosial satu sama lain. Saya kira gitu. Ya.